Tatkala Nabi Isa dan kemudian Nabi Muhammad datang membawa agamanya masing-masing, maka sudahlah keadaan ini keadaan biasa di mana-mana. Kedua-dua nabi itu lantas mencoba menjunjung kaum perempuan itu dari keadaan yang hina dina itu, mencoba menolong perempuan itu dari ekses-ekses patriarkat, mengadakan aturan-aturan guna mengatur serta mengadili patriarkat itu. Bukan menghapuskan hukum perbapaan, tetapi mengaturnya, mengadilkannya. Sebab kedua-duanya beranggapan bahwa memang hukum perbapaanlah dan bukan hukum peribuan yang lebih cocok dengan kehendak alam, lebih sesuai dengan kehendak kodrat. Tetapi pengajaran kedua-duanya pula telah tidak dipedulikan sama sekali oleh sebagian pengikut-pengikut dan pemuka-pemuka agama yang kemudian. Tradisi kaum penghina perempuan yang diperangi oleh dua nabi ini diteruskan oleh pengikut-pengikut itu. Nabi Isa mengajarkan persamaan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, tetapi pengikut-pengikutnya mengadakan lagi aturan-aturan yang mengukung kaum perempuan itu. Padahal sejarah telah membuktikan dengan yakin bahwa justru kaum perempuanlah yang menjadi pengikut-pengikut dan propagandis agama Nasrani yang paling ulet. Kaum perempuanlah yang dibakar mati oleh raja di Roma. Kaum perempuanlah yang dilemparkan kepada singa-singa dan dicapik-capik tubuhnya oleh binatang-binatang buas itu. Oleh karena mereka menjadi pengikut atau propagandis agama Nasrani itu. Ya, oleh karena memang kaum perempuanlah salah satu dari bagian-bagian masyarakat yang dibela oleh Nabi Isa itu, maka kaum perempuanlah berduyun-duyun masuk agama Isa. Tetapi pengikut-pengikut Isa yang laki-laki tak dapat melepaskan dirinya dari tradisi merendahkan perempuan. Mereka itu tak dapat membalas budi kepada kaum perempuan yang telah bekerja dan berkorban begitu banyak untuk agama Isa. Orang perempuan tak boleh bicara di dalam jemaah. Perempuan harus menurut dan menghormat kepada laki-laki. Tapi aku tak mengizinkan perempuan belajar atau perempuan memerintah laki-laki. Tapi aku mau perempuan itu diam. Tak diizinkan kepada mereka untuk bicara, tetapi diperintahkan kepada mereka supaya mereka tunduk. Kalimat-kalimat yang merendahkan kepada perempuan ini terdapat di dalam kitab Nasrani, tetapi kalimat-kalimat itu bukan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Isa. Kalimat-kalimat itu keluar dari mulut pengikut-pengikutnya. Begitu pula maka dongeng Yahudi tua tentang kejadian Adam dan Hawa, yang menyatakan bahwa perempuan tidak berbuat menurut gambar Allah, melainkan hanya dari tulang rusuk Adam saja. Dan bahkan dialah yang menarik Adam ke dalam dosa, sehingga dipandang perlu perempuan itu dianggap tidak suci dan selalu ditundukkan saja oleh laki-laki. Dongeng Yahudi tua ini pun dimasukkan oleh pengikut-pengikut Isa ke dalam kitab. Dan sebagai gongnya ini semua, maka pada penghabisan abad ke-6, satu rapat besar dari semua kepala-kepala agama di kota Makon sudah membuang tempo sebanyak-banyak buat membicarakan soal apakah perempuan itu benar-benar satu makhluk yang mempunyai nyawa atau tidak. Kasihan kaum perempuan, dia yang paling banyak mengorbankan jiwa buat mempropagandakan agama Isa. Dia yang dibakar, dia yang dicapik-capik singa, dia yang menyebarkan agama Isa itu kemana-mana. Khotilde yang menanam agama Nasrani di Franka, Berta di Ken, Gisela di Hongaria, tetapi dia pula yang selalu dikalahkan saja. Sampai sekarang, dia pada waktu dia dinikahkan pada padri kepada seorang laki-laki, mesti bersanggup di muka altar lebih dulu bahwa dia akan taat dan menurut kepada suami buat selama-lamanya. Dan kasihan pula perempuan di dalam masyarakat Islam. Nabi Muhammad menjunjung derajat wanita dari ekses-ekses patriarkat jahiliyah, memerdekakan dia dari perhambaan.
Tetapi kaum-kaum yang sempit pikiran dan sempit mata menyeret dia kembali ke dalam lumpur derajat rendah dan lumpur derajat hina. Kaum laki-laki yang sempit pikiran dan sempit mata ini meneruskan saja tradisi kaum jahiliyah, atau ambil oper saja tradisi Persia dan Yunani, Bizantia yang amat menyempitkan hak-hak kaum perempuan. Perempuan di dalam masyarakat Islam, tidakkah ini di dalam telinga dunia ramai terdengar sama saja dengan perempuan di dalam penutupan dan perhambaan? Ya, benar-benar malang nasib perempuan itu. Sejak datangnya aturan patriarkat sampai kepada zaman-zaman yang hampir masuk zaman kita sekarang ini, ya beribu-ribu tahun lamanya, turun-temurun terpaksa mesti hidup di dalam satu dunia yang penuh dengan kegelapan dan kesempitan. Orang Yunani menamakan dia oikurema, yang berarti benda untuk mengurus rumah. Zaman beredar, masa beralih, abad berganti. Kerajaan-kerajaan bangun dan kerajaan-kerajaan runtuh lagi. Macam peradaban berubah berganti-ganti. Tetapi di dalam nasib perempuan tiada perubahan sama sekali. Tetap ia mesti hidup di dalam kegelapan dan kesempitan yang sedia kala. Tetap ia dianggap sebagai makhluk yang nomor dua. Dan ini pun bagi orang yang mengerti ilmu masyarakat tidak mengherankan. Sebab meskipun abad dan peradaban itu berubah, berganti-ganti, maka belum bangkitlah keharusan-keharusan masyarakat yang memerdekakan perempuan itu dari ikatan rumah tangga. Belum bangkitlah keharusan-keharusan masyarakat yang mengusir dia dari tutupan rumah, menghela dia ke alam struggle for life dunia ramai. Zaman beredar melalui tahun-tahun beribu-ribu bilangannya, tetapi masih tetap perempuan paling mujur menjadi produsen buat soma, produsen buat keluarga. Belumlah ia terhela keluar menjadi produsen masyarakat pula. Itulah sebabnya maka semua kejadian-kejadian masyarakat terjadi tidak dengan bantuannya, tidak dengan persetujuannya. Ia tetap hidup sebagai satu anasir, dan oleh karena itu maka kedudukannya pun tetap kedudukan rumah tangga saja. Tetap demikian sampai abad 18 hampir silam, sampai timbullah zaman industrialisme di Eropa yang menghela perempuan itu keluar dari kegelapan rumah, masuk ke dalam struggle for life produksi masyarakat. Pada akhir abad ke-18 itu mulai timbul di Eropa zaman kepabrikan, dan kepabrikan inilah nanti membongkar sama sekali aturan-aturan masyarakat yang kuno, merobek-robek hukum adat dan hukum moral yang telah ribuan tahun tuanya, menghela keluar semua makhluk-makhluk yang tadinya tertutup di antara dinding-dinding kekeluargaan. Apa yang disusun dan diperkokoh oleh tradisi berabad-abad lamanya itu dibongkar sama sekali oleh mesin di dalam tempo yang hanya puluhan tahun saja. Mesin pemintal dan mesin tenun yang terdapatnya hampir satu saat dengan mesin uap. Mesin-mesin ini mengadakan revolusi yang maha hebat di dalam susunan masyarakat, adat, moral di benua Eropa pada waktu itu.